Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025. Gereja memperingati Santo Fransiskus Assisi. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang para murid yang begitu bangga atas tugas yang mereka jalani. Mereka berkata pada Yesus, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Tapi Yesus mengingatkan mereka, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu tercatat di surga. Yesus menyadarkan sekaligus mengingatkan para murid untuk tidak bermegah diri atas keberhasilan dan kemampuan mereka. Sebab itu semua terjadi karena kuasa Tuhan lewat mereka. Itu bukan kekuatan mereka, kepandaian mereka, kemampuan mereka, tapi Tuhan yang berkuasa lewat mereka. Maka seharusnya Tuhan yang dimuliakan, bukan mereka bangga karena kemampuan mereka, merasa diri luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini lewat Injil yang kita dengarkan kita mendapat pencerahan agar kita menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh syukur. Rendah hati karena apa yang terjadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena kuasa Tuhan yang terjadi. Syukur karena Allah mempercayakan kita untuk menjadi perpanjangan tangannya bagi banyak orang. Tanpa kita sadari, kita merasa kesuksesan meluluh karena kemampuan, usaha dan kerja keras kita. Ini semua terjadi karena akibatnya banyak yang melupakan peran Tuhan dalam hidupnya. Kita menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh, pribadi yang tidak tahu diri. Maka sabda Tuhan hari ini hendaknya menjadi pencerahan bagi kita, agar kita sadar bahwa semua yang terjadi dalam diri kita, keberhasilan kita, sukacita kita, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Maka jadilah pribadi yang rendah hati, pribadi yang penuh syukur. Kita bisa belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang pribadi yang selalu percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan memberikan diri seutuhnya untuk Tuhan. Dan karena itulah dia dimuliakan Tuhan. Semoga kita semua tetap menjadi pribadi yang sadar bahwa semua yang terjadi, semua keberhasilan kita karena Tuhan. Maka menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh syukur dalam hidup.
Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.